Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia dengan NIM 40121111040. Jadi pada kesempatan kali ini itu saya ingin memaparkan materi mengenai hukum laut internasional. Nah, jadi apa sih yang akan kita bahas pada video kali ini? Jadi intinya itu kita akan membahas kasus sengketa laut Cina Selatan. Nah, jadi pematiknya itu adalah kasus yang kita bahas itu situasi Laut Cina Selatan setelah putusan PCA yang belum menunjukkan tanda-tanda jalan keluar dan malah sebaliknya itu memberikan tanda-tanda kerumitan. Jadi intinya seperti itu. Jadi PCA itu telah memberikan putusan mengenai Laut Cina Selatan yang mana itu lebih condong ke Filipina ya. Pada intinya seperti itu. Lalu pertanyaannya ini inti lah, main pembahasan kita pada kali ini tuh, apakah PCA ini benar-benar berwenang untuk mengadili sengketa hukum laut internasional ini? Apakah berkewenangan? Karena seperti kita lihat setelah putusan PCA itu malah tidak ada jalan keluar, malah semakin banyak kerumitan, semakin banyak konflik yang terjadi juga, apalagi Cina ya. Nah, jadi apakah berwenang PCA ini? Karena seperti putusan PCA itu seperti tidak dihargai, seperti tidak membuat jalan keluar dari permasalahan Laut Cina Selatan, konfliknya itu. Jadi langsung saja saya jelaskan. Jadi PCA itu apa sih? PCA itu adalah Pengadilan Arbitrase Permanen PBB. Jadi ini miliknya PBB. Jadi dia itu pengadilan arbitrase. Nah, teman-teman, mungkin saya jelaskan secara umum saja. Jadi menurut hukum internasional, setiap sengketa internasional itu pertama-tama itu harus diselesaikan secara damai. Kita menganut konsep damai. Jadi pertama-tama tuh kalau ada cara damai ya kita harus damai. Nah, penyelesaian sengketa secara damai ini dilakukan melalui pengadilan maupun di luar pengadilan, teman-teman. Nah, kalau dia melalui pengadilan, maka dia dapat dilaksanakan dengan pengadilan arbitrase, prosedur arbitrase internasional. Jadi secara damai, intinya setiap apapun masalah di internasional, ranahnya internasional, itu kita harus mendahulukan dengan secara damai. Nah, secara damai itu bisa dilakukan di pengadilan maupun di luar pengadilan. Dan di dalam pengadilan itu bisa kita lakukan namanya prosedur arbitrase internasional. Nah, prosedur arbitrase internasional ini apa? Pengadilan, lembaga yang berwenangnya, yaitu tadi PCA, Permanent Court of Arbitration gitu. Itu tadi pengadilan arbitrase permanen. Jadi dia yang mengurus prosedur arbitrase tentang sengketa di internasional. Jadi pertanyaannya, apakah sengketa hukum laut internasional ini masuk ke ranah wewenang PCA? Maka jawabannya adalah iya. Karena PCA itu juga mengatur konflik-konflik hukum laut internasional. Dia juga punya kekuasaan terhadap itu. Dia mengatur konflik-konflik negara-negara yang negara-negara yang meratifikasi PBB itu, apalagi PBB, apalagi di konvensi-konvensi 1945. Jadi dia negara-negara yang meratifikasi dan menandatangani ini juga, PCA ini juga berwenang untuk mengadilinya. Dan artinya apa? Sengketa hukum laut internasional juga masuk ke ranah PCA kalau negara-negaranya itu juga meratifikasi konvensi tersebut. Jadi pada intinya seperti itu. Penyelesaian konflik apalagi Laut Cina Selatan ini juga mungkin emang ranahnya PCA juga, tapi masalah dia ada jalan keluar atau enggak itu menurut saya kurang tahu. Tapi kalau masalah PCA itu berwenang atau tidak dalam mengadili konflik Laut Cina Selatan itu, maka PCA itu berhak, karena itu juga termasuk ke ranah PCA yang mengatur tentang sengketa-sengketa hukum internasional yang ingin diselesaikan secara arbitrase. Tentu dong kita harus menempuh secara damai dulu gitu. Damainya tuh seperti yang saya jelaskan, bisa melalui pengadilan maupun di luar pengadilan. Jadi seperti itu. Mungkin itu saja sih penjelasan singkat dari saya. Mungkin kalau banyak salah atau salahnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.